Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja pada malam hari ini. Kalau dosen saya Dr. Masuri Putra membahas tafsir, pada malam hari ini kita mengambil berkah dari kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Dia membaca kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Poin yang pertama, kalau ada orang yang mengatakan bermazhab itu adalah suatu kesalahan, dengan alasan orang yang bermazhab dituduh lebih mengutamakan pendapat imam mazhab seperti kita Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan Sunnah, maka ucapan orang yang menuduh itu sudah keliru. Di ucapannya sudah salah. Kalau ada orang mengatakan kalian bermazhab Syafi'i, berarti kalian meninggalkan Quran dan Sunnah dan mendahulukan pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana kita menjawabnya? Kita jawab dengan kami ikut Imam Syafi'i karena kami sadar akan kemampuan kami. Kami mengukur bayang-bayang kami, kemampuan akal kami. Kami tidak bisa membaca hadis dan Quran dan langsung menyimpulkan hukum-hukumnya. Tidak bisa, karena kita orang awam. Dan ikut Imam Syafi'i atau ulama adalah perintah Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita di dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu zikir, ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Presiden pun kita, gubernur pun kita, masalah agama jangan disimpulkan sendiri, harus ditanyakan kepada majelis ulama Indonesia, karena begitu jalannya. Ikut Imam Syafi'i sama juga ikut Al-Quran, karena Al-Quran menyuruh kita ikut ulama-ulama yang mu'tamad, mujtahid mutlak. Kenapa kita ikut Imam Syafi'i? Karena kita mengetahui kualitas keilmuan beliau, dan beliau hidup di zaman yang masih terjaga kemurnian Islam itu. Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik masa saya hidup, artinya masa saya dengan sahabat, kemudian masa sahabat dengan tabi'in, setelah itu masa tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan Imam Syafi'i termasuk atba'ut tabi'in, artinya beliau hidup masih di zaman kemurnian Islam itu masih terjaga. Berapa orang jarak Imam Syafi'i dengan Rasulullah? Cuma 3 orang. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, Malik ibn Anas. Imam Malik berguru langsung kepada Imam Nafi', bekas budak, dan Imam Nafi' berguru kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Maka jarak beliau cuma 3 orang. Jarak orang yang menuduh itu
Orang yang menuduh kita ikut Imam Syafi'i daripada Quran dan Sunnah hidup bersama kita. Yang mana kita pilih? Ikut orang yang hidup sezaman dengan kita atau ikut dengan Imam Syafi'i yang jaraknya 3 orang saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya orang yang menganggap dia kembali kepada Quran dan Sunnah sebenarnya dia juga ikut kepada guru-gurunya, karena mereka sendiri juga tidak bisa memahami Quran dan Sunnah itu dan langsung menyimpulkan hukumnya, karena syarat untuk menyimpulkan hukum dalam Quran dan Sunnah tidak hanya butuh satu ilmu saja, tapi juga dengan puluhan cabang-cabang dari ilmu tersebut. Ilmu bahasa dengan puluhan cabangnya, ilmu hadis dengan banyak cabang-cabangnya, ilmu tafsir dengan banyak cabang-cabangnya, ilmu usul fikih dengan banyak cabang-cabangnya. Jadi tidak hanya paham satu ilmu saja kita sudah berlagak, kita sudah paham Quran dan Sunnah, dan kita sudah berlaku lancang kepada imam-imam mazhab. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang seperti itu. Kitab ini namanya kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bisarhi Qurwatil Ain, dikarang oleh ulama dari India bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ibu-ibu mungkin sekarang pikirannya orang India hanya pandai bernyanyi, pandai berjoget, itu salah besar. Umat Islam di India itu banyak melahirkan ulama-ulama besar. Pengarang kitab sejarah Ar-Rahiqul Maktum, maka beliau juga orang India. Abdurrahman Saifur Rahman Al-Mubarakpuri orang India. Seorang ulama besar juga dari India namanya Mustafa A'zami juga dari India. Termasuk beliau ini Syekh Zainuddin Al-Malibari juga dari India, dan mereka ulamanya bukan ulama kampungan, bukan ulama nasional, tapi ulama yang kalibernya internasional. Buktinya kitab beliau dikarang oleh beliau berguru kepada ulama Mekah. Kitab ini mayoritas dipakai di pondok pesantren di Nusantara ini, bahkan Asia Tenggara. Di keberkahan kitab ini, meskipun ditulis oleh orang India yang berguru ke Mekah, namun kitabnya dipakai oleh mayoritas pesantren-pesantren salafiyah tradisional di Asia Tenggara ini. Kita baca kitab ini, kita mulai dari bab-bab yang penting, bab tentang bagaimana fikih dalam mengumandangkan azan dan iqamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Tanbihun, ini sebuah peringatan. Yusannu raf'us sauti bil azani limunfaridin fawqa ma yusmi'u nafsahu. Disunnahkan mengangkat suara untuk mengumandangkan azan untuk salat sendirian, tapi azannya tidak perlu pakai mikrofon. Jadi kalau kita salat sendirian, apakah ada sunnah azan? Masih ada, tapi azannya tidak harus keras-keras. Jangan sampai tetangga mengetahui kita azan. Bagaimana ukurannya? Fauqa ma yusmi'u nafsahu, azan untuk salat sendirian hanya sampai ke telinga kita sendiri. Begitu hukumnya. Ini bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan tidak. Di azan bagi laki-laki salat sendirian itu masih disunnahkan. Kalau agak tidak sanggup, merasa itu susah, minimal jangan tinggalkan iqamah. Jadi kita salat sendirian pun kita selalu mengumandangkan iqamah, yang mana batasnya hanya didengar oleh telinga kita sendiri. Selanjutnya, waliman yu'azzinu li jama'atin fawqa ma yusmi'u wahidan minhum, dan disunnahkan azan bagi orang yang ingin salat berjamaah, bagaimana ukuran azannya? Didengar oleh beberapa orang dari jemaah tersebut. Di zaman Rasulullah belum ada mikrofon, belum ada ampli, maka Bilal bin Rabah naik ke tempat yang tinggi mengumandangkan azan. Dan ketika suara Bilal didengar oleh beberapa orang, itu sudah cukup.
Karena ketika didengar oleh beberapa orang, orang tersebut menjawab azan, maka yang lain pun mengetahui bahwa waktu salat sudah masuk. Maka azan untuk berjamaah syaratnya didengar oleh beberapa orang. Kalau sekarang alhamdulillah kita dibantu oleh pengeras suara, speaker, mikrofon dan lain sebagainya. Apa sunnah yang ketiga? Wa ayyubali wa kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Disunnahkan azan itu bagi muazzin mengumandangkan azannya maksimal, suaranya bagus, keras dan enak didengar. Begitu. Di Masjid Al-Kautsar jangan disuruh lagi atau jangan memaksakan diri kakek-kakek yang napasnya terengah-engah azan. Karena itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan azan itu orang yang suaranya maksimal, jangan ditahan-tahan. Di muazzin suaranya harus lepas. Bilal bin Rabah itu suaranya keras, jelas dan enak didengar, suaranya merdu. Oleh karena itu Bilal dipilih sebagai muazzin Rasulullah. Jadi kalau suara kita sudah terengah-engah, mundur saja. Suruh azan itu anak-anak muda atau orang-orang yang bagus azannya. Jadi walaupun dia donatur tetap di masjid ini, sadar dirilah kita tidak disunnahkan azan. Wa habduhu bihi fi musallah uqimat fihi jama'atun wansarafu. Dan bagaimana hukumnya azan ketika ada dua jemaah? Ceritanya begini, ada dua kloter jemaah di Masjid Al-Kautsar atau kita melakukan perjalanan musafir nantinya. Orang tempatan sudah azan, mereka sudah salat, mereka pun sudah keluar, artinya bubar. Datang kita, karena kita musafir. Apakah kita masih disunnahkan azan? Masih. Jemaah kloter kedua masih azan, iya, tapi azannya volumenya dikecilkan. Jadi tidak sama dengan azan yang pertama. Kenapa dikecilkan volumenya? Jawabannya ada dua. Yang pertama, supaya orang tidak ragu, menyangka azan yang pertama tadi belum masuk waktunya. Itu yang pertama. Supaya orang tidak menyangka bahwa azan yang pertama tadi salah, belum masuk waktunya. Yang kedua, kenapa volumenya agak dikecilkan? Supaya orang tidak menyangka bahwa waktu solat yang akan datang sudah masuk. Maka ini dua alasan kenapa kalau ada jemaah kloter yang kedua azan boleh, tapi jangan seperti kerasnya azan jemaah kloter yang pertama. Jadi boleh kita amalkan, tapi azannya agak diperkecil. Wa tartiluhu wa idrajul iqamah. Azan itu disunnahkan tartil. Tartil tidak cepat-cepat. Tartil seperti kita membaca Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tartil, tapi iqamah dibaca cepat. Jangan dibolak-balikkan. Jangan iqamah dibaca tartil, azan cepat. Karena sekarang ada orang iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tunggu lama. Asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah menyalahi kaidah. Nah, iqamah itu harus cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Dan iqamah ini suaranya lebih kecil dari azan. Karena iqamah ini untuk orang yang sudah berada di dalam masjid atau orang yang dekat dengan masjid. Azan untuk memanggil orang ke masjid, tapi iqamah menandakan bahwa salat didirikan untuk orang-orang yang berada di dalam masjid. Maka iqamah itu ya boleh miknya ya di dalam, boleh juga di luar, tapi tidak sekeras kita mengumandangkan azan. Selanjutnya lagi, wa taskinu ra'it takbiratil ula fa illam yaf'al fal absahu ad-dammu. Ketika melepaskan takbir yang pertama, bagaimana cara bunyinya? Yang pertama sukun ra-nya. Jadi bunyinya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra-nya mati, ra-nya sukun. Itu pilihan yang bagus, pilihan yang pertama.
Kalau tidak disukunkan, pilihan yang kedua hanya dhammakan saja. Maka bunyinya begini: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi disambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi begitu bunyinya. Jadi cuma dua pilihan saja. Kalau tidak sukun, maka di rafa atau didammahkan. Tidak ada kasrah, tidak ada difathahkan. Jadi pilihannya ada dua. Karena kalau dikasrahkan, difathahkan agak lain bunyinya. Dan itu menyusahkan lidah kita. Menyusahkan lidah kita untuk melapaskannya. Jadi azan pada takbir yang pertama, ro-nya disukunkan atau didhammakan. Selanjutnya, wa idghamu dallin Muhammadin fi ra'i Rasulillah lianna tarkahu minal lahnil khafi. Menidghamkan dal kepada Rasulullah, maka diidghamkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Muhammadar Rasulullah, jadi idghamkan dal kepada ra, Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada orang azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, salah. Nah, dia mematikan dal itu, dia wakafkan di dal, itu salah. Atau ada yang mengikhfakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu juga salah. Karena itu bukan ikhfa, itu adalah idgham. Meskipun kesalahannya termasuk kesalahan yang ringan. Di dalam ilmu tajwid ada dua kesalahan yang disebut dengan lahan. Di dalam ilmu tajwid kesalahan itu disebut lahan. Lahan yang ringan disebut lahan khafi. Kesalahan yang masih ditolerir, masih dimaafkan. Tapi ada kesalahan itu namanya lahan jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang besar. Ini tidak boleh. Kalau imam salat salah dalam membaca Al-Fatihah, ayatnya tidak berurutan, salatnya batal. Kenapa? Karena telah melakukan kesalahan yang sangat jelas. Oleh karena itu imam masjid tidak boleh orang yang sembarangan. Jadi tidak boleh orang yang sembarangan. Imam masjid harus imam yang tetap, yang memang kita sepakat untuk memilihnya. Dan kalau imam masjid kita belum siap untuk menjadi imam, artinya dia masih berwudu atau buang hadas, maka kewajiban seorang muazzin menunggunya. Jadi jangan cepat-cepat. Itulah maknanya fikih itu. Jadi hak azan haknya muazzin, tapi hak iqamat haknya imam. Karena Rasulullah Bilal azan, setelah Bilal azan, Bilal selalu menengok ke kamar Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah siap, maka Bilal kembali ke tempat. Rasulullah keluar berdiri di sajadah, baru Bilal azan. Jadi tidak pernah Bilal itu main sendiri. Rasulullah masih di kamar, beliau qamat, baru Rasulullah keluar, tidak begitu. Jadi artinya apa? Kita lihat keadaan imam. Kita tanyakan, kalau sudah siap baru kita qamat. Tapi kalau imam kita belum siap, jangan qamat terlebih dahulu, karena hak qamat adalah hak dari imam. Jadi itu supaya yang maju itu adalah imam yang tetap di masjid kita, bukan orang-orang yang berebut menjadi imam. Karena kalau berebut menjadi imam, yang maju imam yang bermasalah bacaannya. Kenapa imam yang bermasalah tidak boleh menjadi imam? Sebab kalau dia menjadi imam baca Al-Fatihahnya bermasalah, setelah itu dia ruku, datanglah 10 orang, 20 orang, itu masih sedikit. Tapi kalau masjidnya masjid raya, masjid besar, ada ratusan orang yang masbuk, maka orang yang masbuk ini kalau imam ruku, maka dia semuanya ruku. Kalau kita masbuk puluhan orang, imam ketika itu pas ruku, maka kita ruku. Bagaimana bacaan Al-Fatihah kita? Bacaan Al-Fatihah yang banyak itu ditanggung imam, padahal imam ini sudah bermasalah bacaannya, maka dia tidak boleh menjadi imam, karena bacaan yang sendiri pun dia tidak bisa tanggung, apalagi bacaan orang-orang yang masbuk yang banyak tersebut. Tapi kalau imam bagus bacaannya, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus,
hafalannya banyak, maka imam yang bagus bacaan tajwid dan tahsinnya ini insya-Allah bisa menanggung bacaan Al-Fatihah makmum yang masbuk. Jadi begitu. Jadi tetap dipilih imam yang tetap, imam yang memang kita sepakati. Dan imam fikihnya menjadi imam menuruti selera jamaah, bukan jamaah yang banyak, artinya jamaah yang singgah, tapi ikut selera jamaah yang tetap. Jadi kalau ada orang yang baru-baru taubat, sekali-kali dia datang ke Masjid Al-Kautsar ini, banyak pula seleranya. Dia pula yang ingin berkuasa mengkritik imam. Ketika imam bacaannya ayat pendek, dia mau yang panjang, padahal dia hanya sekali sebulan ke masjid ini. Itu tidak perlu kita turuti sebagai imam. Yang perlu kita lihat selera dari makmum yang tetap, yang konsisten, yang rutin di Masjid Al-Kautsar ini. Jadi kita lihat, kalau mereka sukanya ayat yang pendek, maka kita baca ayat yang pendek. Tapi kalau mereka suka ayat yang panjang dan mereka kuat, kita baca ayat yang panjang. Maka itulah makna imam yang disukai, dicintai oleh makmumnya, artinya makmum yang munhasir, makmum yang terbatas, artinya makmum yang memang rutin di masjid ini. Tidak perlu mendengar seluruh ucapan jemaah yang jemaah itu jarang ke masjid. Jadi begitu. Jadi supaya kita bisa bijaksana dalam menjadi imam ini. Selanjutnya, wayambai an-nutqu biha is-salah. Dan ketika melapaskan hayya 'alas salah dibaca ha, hayya 'alas salah. Jadi kan walaupun tulisannya ada tamar buto, tetap dibaca ha, bukan hayya 'alas salat, tapi hayya 'alas salah. Jadi salat itu dibaca ha terakhirnya. Selanjutnya, wa yukrahani min muhdisin wa sabiyin wa fasikin. Makruh hukumnya. Makruh ini lebih baik kita tinggalkan daripada kita lakukan, karena di situ ada larangan dari Rasulullah supaya kita meninggalkannya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Makruh mengumandangkan azan dan iqamah dalam mazhab Syafi'i yang pertama bagi orang yang berhadas. Jadi kalau kita belum bersuci, belum berwuduk terlebih dahulu, baru azan dan iqamah. Ini banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran ini kalau bulan Ramadan. Bagi gorim saja. Jadi gorim itu kan biasanya ketika bunyi sirine dia minum, buka puasa. Ketika sudah azan langsung azan, padahal belum berwuduk. Setelah azan baru berwuduk. Maka nanti di bulan Ramadan dirubah. Jadi berwuduk terlebih dahulu, setelah berwuduk baru buka puasa. Setelah buka puasa langsung azan. Karena hukumnya bagi orang yang berhadas, azan dan iqamah itu hukumnya makruh. Meskipun dalam mazhab yang lain dibolehkan. Tapi kan kita bermazhab Syafi'i harus konsisten. Maka dalam mazhab Syafi'i tetap dimakruhkan azan bagi orang yang belum bersuci. Artinya dia masih berhadas kecil atau berhadas besar, apalagi berhadas besar. Yang kedua, hukumnya makruh, tidak sampai haram bagi anak-anak. Bagi anak-anak, tapi anak-anak ini juga banyak tingkatan. Anak-anak yang dilarang azan dan menjadi imam itu anak-anak yang belum memayyiz. Anak-anak yang belum memayyiz. Bagaimana ukuran memayyiz? Dalam kitab ini dikatakan dia bisa bersuci sendiri. Kalau dia buang air besar, buang air kecil, dia bisa bersuci sendiri, bisa pakai baju sendiri, maka dia sudah memayyiz. Dalam konteksnya sekarang, kalau kita berikan dia duit, uang 100.000 mau beli es krim, maka dia harga es krim itu misalnya 10.000. Kalau anak ini setelah dikasihnya uang 100.000 dia lari pulang, tidak menunggu uang kembalian, maka dia tidak boleh azan iqamah dan menjadi imam, karena dia belum memayyiz. Tapi kalau anak ini sudah tahu nilai mata uang dan dia mengetahui mana baik mana buruk, insya Allah ini sudah tamyiz, sudah memayyiz, artinya boleh azan, boleh iqamah, boleh juga menjadi imam. Jadi tidak semua anak-anak dilarang menjadi imam. Yang dilarang itu anak-anak yang tidak mengetahui mana baik dan buruk atau belum memayyiz. Jadi begitu. Selanjutnya,
dimakruhkan azan dan iqamah bagi orang fasik. Orang fasik itu bagaimana definisinya? Murtakibul kabair wa musiru as-saghair. Orang fasik adalah orang yang pernah melakukan dosa besar dan orang yang selalu melakukan dosa kecil. Itu orang fasik. Jadi kalau ada orang menganggap ini kan dosa kecil dan dia lakukan secara kontinu, secara rutin, maka dia fasik. Dan orang fasik tidak boleh azan dan iqamah. Jadi kalau ingin azan iqamah, maka jadilah orang yang soleh terlebih dahulu, maka baru azan dan iqamah. Jadi hukumnya adalah makruh bagi orang fasik mengumandangkan azan dan iqamah. Selanjutnya di dalam kitab ini dibahas manakah yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muazzin. Tapi ini jangan nanti dipikirkan terlalu jauh. Jangan sampai pula nanti jawabannya ini yang lebih utama, nanti tidak mau menjadi imam. Kalau imamnya lebih utama, tidak mau pula menjadi muazzin. Tidak begitu. Tapi setiap keutamaan-keutamaan ini sesuai dengan kelebihan yang keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita syukuri dengan menggunakannya untuk kebaikan. Manakah yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muazzin? Jawaban yang pertama, menjadi muazzin dan iqamah lebih utama daripada menjadi imam. Jadi kalau ada orang azan, dia juga iqamah, maka ini lebih baik, lebih utama daripada menjadi imam. Bagaimana dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Siapakah yang paling bagus suaranya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah? Qalat Aisyatu, berkata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, humul muazzinun. Kata ibunda kita Aisyah, orang-orang yang mengajak kepada Allah itu adalah para muazzin. Ini pendapat yang pertama. Dia azan, dia iqamah lebih utama daripada menjadi imam. Kenapa dalilnya? Ayat Quran tadi, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Alangkah siapakah yang bagus suaranya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Menurut ibunda kita Aisyah, mereka adalah tukang azan, muazzin. Dan dalam hadis yang lain dikatakan juga, al-muazzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin itu nanti di hari kiamat padang mahsyar lehernya panjang-panjang. Kenapa lehernya panjang? Mungkin ketika dia mengumandangkan azan, urat lehernya nampak di sini kan? Karena kerasnya. Maka Allah berikan leher yang panjang itu mungkin maknanya tempat yang tinggi. Nanti kan di padang mahsyar semua orang merasa kesulitan dengan keringat, darah yang membanjiri kita. Kalau mereka orang yang bermaksiat, maka mereka merasa kesusahan karena dibenam oleh lautan keringat. Tapi bukan tidak dirasakan oleh tukang azan. Karena tukang azan, muazzin, Allah letakkan di tempat yang tertinggi. Kenapa? Karena dia mengumandangkan azan selama di dunia ini. Ini adalah keutamaan menjadi muazzin, azan dan iqamah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wakilah hiya afdalu minhuma. Pendapat yang kedua ini agak lemah, menjadi imam lebih utama daripada azan dan iqamah. Ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan muazzin dan iqamah lebih bagus daripada menjadi imam. Pendapat yang kedua agak lemah, menjadi imam lebih bagus daripada azan dan iqamah. Tapi yang ada yang ketiga yang lebih selektif. Kata ulama, wa fuddilat min ahadihima bila niza. Tapi kalau dibandingkan satu persatu, menjadi imam atau muazzin saja, maka menjadi imam lebih bagus. Arti bandingnya satu-satu. Menjadi imam atau iqamah saja, maka menjadi imam lebih bagus. Tapi kalau 1:2 ikhtilaf. Ada mengatakan muazzin, ada yang mengatakan menjadi imam. Tapi kalau 1:1, tetap menjadi imam lebih utama. Ini ikhtilaf biasa. Dalam ilmu fikih ikhtilaf itu biasa. Tapi ini tidak usah dipusing-pusingkan. Kembali lagi, kalau kita hafalannya banyak, tajwid tahsin bagus, silakan menjadi imam. Kalau suara kita nyaring keras, enak didengar, suaranya merdu, keras, silakan menjadi muazzin. Begitulah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu fikih tentang
azan dan iqamah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan tema yang kedua. Ya. Ya, tanya. Kalau dia misalnya belum sunat, kira-kira gimana itu Ustaz? Ya, masih dibolehkan karena yang syaratnya tamyiz. Syaratnya tamyiz. Tapi kalau dia sudah berhitan lebih bagus lagi. Jadi kalau ada dua orang anak yang sudah tamyiz, yang satu sudah sunat, yang satu belum, maka yang utamakan yang sudah sunat. Tapi kalau tidak ada pun tidak apa-apa karena hukumnya makruh, makruh saja. Tapi kalau dia sudah tamyiz, insya Allah dibolehkan. Karena sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi begitu. Tapi bagi yang perempuan, azan itu ikhtilafnya bukan makruh saja, ada yang mengharamkan. Jadi ibu-ibu, meskipun ibu-ibu salat dengan ibu-ibu saja, tidak ada laki-laki, maka tidak dianjurkan azan juga. Dianjurkan iqamah saja. Dan iqamah pun itu hanya didengar oleh ibu-ibu saja. Jadi jangan azan pula nanti meskipun ibu salat berjamaah. Nah, ada yang mengatakan karena suara perempuan ini fitnah aurat, maka tidak dibolehkan azan. Maka ada yang mengharamkan. Oleh karena itu azan dan iqamah ini hukumnya bagi yang laki-laki saja. Silakan Pak. Allah. Mati itu agak panjang. Akbar. Ya. Asyhadu Allah itu hanya panjang. Jadi karena ingin mengejar ceramahnya, tapi kaidahnya ada yang menyalahi. Kalau asyhadu itu sudah salah tuh, asyhadu. Tetap kita mengikuti tajwid, betul mahrijal huruf, dan boleh kita memvariasi suara, tapi jangan berlebih-lebihan. Begitu saja. Tapi juga tidak terlalu kaku seperti tajwid Quran. Artinya kita kalau azan karena memikirkan tajwid, tidak ada pula irama, itu juga salah. Maka ambil tengah, jalan tengahnya. Jadi tetap menjaga tajwid, tapi juga boleh memvariasikannya, aplikasikan azan itu juga dengan nada-nada yang mana nada-nada itu tidak merusak dari esensi dari kalimat atau huruf-huruf yang kita lafazkan. Seperti yang kita bacakan tadi, ada kesalahan yang tidak mengidiamkan, tapi kan ini masih kesalahan yang ringan. Masih kesalahan yang ringan, artinya tidak membatalkan azan tersebut. Tapi lebih baik kita tetap memberikan hukum hak dari setiap tajwid tersebut, hukum hurufnya, hukum idiomnya, hukum ikhfanya, dan semuanya kita tetap memberikan hak pada kalimat tersebut. Namun juga boleh menambahkannya dengan nada-nada yang bagus dan merdu didengar oleh telinga orang yang mendengarnya. Jadi begitu. Jadi tidak juga terlalu kaku karena tajwid nanti suaranya seperti azan orang marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak irama kan, jadi orang malas nanti datang ke masjid ini. Karena memang kondisi kita berbeda dengan kondisi di daerah-daerah lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi kan saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita sholat sendiri atau berjamaah di luar salah satu yang di masjid atau di mana saja, kita kan azan walaupun itu didengar oleh kita sendiri atau yang berjamaah. Tanya gini Ustaz, kalau misalnya mana lebih baik? Kan nanti kan ada yang jemaah yang masbuk kan tinggal satu atau dua rakaat, kadang-kadang kan di antara kita ada yang tekuk pundaknya untuk ikut sebagai makmum, atau kita buat saf sendiri gitu Ustaz. Lalu kita azan untuk khusus kita saja dan langsung qomat juga, atau gimana sebenarnya? Kalau menurut saya, kalau ada kawan lebih baik kita mulai dari awal. Karena kita berimam dan bermakmum dengan orang yang takbiratul ihram bersama kita. Jadi kita pastikan dulu
Kalau ada orang yang di belakang kita yang masbuk juga, lebih baik kita menunggu. Tapi kalau tidak ada, ya kita tetap bermakmum kepada orang yang masbuk tersebut. Jadi begitu. Jadi kalau utamanya tetap utama, kalau kita ada banyak yang masbuk, kita buat jamaah tersendiri, maka itu lebih bagus menurut saya, karena kita mengikuti imam ini dari awal. Jadi begitu hukumnya. Nanti tunggu yang masbuk itu selesai baru kita buat saf. Boleh saja, tidak harus menunggunya. Boleh saja langsung, nggak harus menunggu orang yang masbuk itu selesai. Yang tidak boleh itu 2 jamaah dalam satu atap satu masjid. Sini jamaah juga, yang ini kan banyak terjadi. Jadi setelah selesai imam yang di depan ini, yang tetap satu di sana masbuk buat jamaah tersendiri, ini juga buat jamaah tersendiri, ini tidak boleh. Maka kalau ada jamaah yang sudah berjamaah, maka ikut di sana saja, jangan buat jamaah sendiri pula. Itu yang dilarang, tidak sah hukumnya. Tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu atap. Satu atap itu satu masjid atau satu bangunan. Di dalam satu kantor pun, ya selagi satu atap, maka tidak boleh di situ banyak berjamaah. Kecuali jamaah yang pertama sudah selesai. Tetap ditempatkan pada satu tempat, di situ orang sholat berjamaah. Begitu Pak. Ini masih ada waktu. Berapa menit lagi? 8 menit. Kita lanjutkan tema yang kedua. Ini tentang sholat sunat rawatib. Karena kita setelah azan sholat sunat rawatib. Bagaimana hukumnya salat sunat rawatib ini? Yang pertama, yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyah anil fardi wa takunu adaan. Boleh kita menunda salat sunat rawatib qabliyah, dan salat sunat rawatib qabliyah kita masih dihukum salat dalam waktu. Jadi begini, kita menunda salat sunat rawatib qabliyah, kita tunaikan nanti setelah salat fardu. Artinya kita tunaikan sama-sama dengan salat ba'diyah. Maka itu dibolehkan. Boleh kita menunda salat sunat rawatib qabliyah. Bahkan dianjurkan, waqad yusannu ka'an hadara was salatu tuqamu aw qarabat iqamatuha. Bahkan disunnahkan, dianjurkan menunda salat sunat rawatib qabliyah dengan keadaan kalau salat akan didirikan. Ini harus paham. Kita datang ke Masjid Al-Kautsar, kita lihat timer, kan ada timer, waktunya tinggal 1 menit 30 detik. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jangan memaksakan diri salat sunat rawatib qabliyah, karena pasti tidak akan selesai kecuali salatnya salat patu ayam. Jadi begitu. Jadi kalau kita terlambat, maka nanti saja. Boleh nanti digabung nanti di ba'diyah. Atau masuk kita ke Masjid Al-Kautsar, muazin sudah mengambil aba-aba. Dia sudah berdiri, artinya mau qamat. Maka juga dalam keadaan seperti ini jangan memaksakan diri salat sunat rawatib. Sebelum ada timer, orang banyak bertengkar masalah ini. Orang yang sudah datang dah lama, dia mau cepat solat karena dia sudah datang dari awal. Tapi orang yang terlambat semuanya ingin solat rawatib. Maka bertengkar jadinya. Yang ini yang menunggu lama mau cepat solat, yang baru datang ingin solat sunat pula. Itu yang menyebabkan bertengkar. Alhamdulillah ada timer, maka kita ikuti timer itu dan sesuai dengan fikih. Kalau tidak cukup, jangan memaksakan diri solat sunat rawatib. Kalau imam muazin sudah qamat, kita salat sunat rawatib, maka lebih baik diputuskan. Lebih baik ditinggalkan salat sunat rawatib tersebut. Bihaitsu law istaghala biha yafutuhu taharrumal imam fayukrahu as-suru'u fiha. Di mana kalau orang sibuk dengan salat sunat rawatib, dia lanjutkan saja salat sunat rawatib padahal sudah iqamat, maka hukum salat sunat menjadi makruh. Ingat ya. Jangan hanya semangat saja beragama ini. Agama tidak cukup dengan semangat, harus juga dengan ilmu. Jadi kalau ada orang muazin sudah qamat, dia tetap melanjutkan salat sunat rawatib, imam nanti sudah baca Al-Fatihah, baca ayat, dia baru selesai, maka hukum salat sunat tidak jadi berpahala, malahan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya
lebih utama kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam daripada melanjutkan solat sunat rawatib qabliyah. Itu harus dipahami. Jadi jangan hanya dengan nafsu dan semangat. Saya ini solat sunat, nanti kalau imam sudah takbiratul ihram nanti kan bisa dikejar. Itu pendapat yang salah. Jadi sebaik-baik makmum itu makmum yang selalu mendapat takbiratul ihram bersama imam. Karena ini ada hadisnya. Dalam hadis dikatakan man shalla lillah fi jama'atin, siapa yang salat karena Allah, untuk Allah dalam keadaan berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari, yudrikut takbiratul ula, selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, takbir yang pertama, kutiba lahu bara'atani, Allah tulis baginya 2 kebebasan. Bara'atum minan nifaq, Allah bebaskan dari sifat munafik, wa bara'atum minan nar, dan Allah bebaskan dari api neraka. Jadi 2 kebebasan ini hanya didapatkan oleh orang yang selalu mendapatkan takbiratul ihram iman. Tidak didapatkan oleh orang yang selalu masbuk. Dan orang yang selalu masbuk kita takutkan sama dengan sifat solat orang munafik. Karena orang munafik itu dalam Al-Quran disebutkan wa iza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka apabila ingin mendirikan salat, mereka dirikan dengan keadaan bermalas-malasan. Azan orang masih azan, nanti saja. Qomat orang nanti saja, masih ada rakaat yang pertama. Sudah rakaat yang kedua, masih ada rakaat pertama, rakaat yang kedua. Setelah itu rakaat yang ketiga, baru rakaat yang keempat dia berlari-lari ke masjid ini. Maka kita takutkan itu sifat-sifat solat orang munafik. Bagaimana orang yang beriman? Orang yang beriman selalu disiplin on time. Ketika sudah azan, maka dia bersegera datang ke masjid, dan ketika imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram bersama imam. Jadi begitu. Dan ulama-ulama kita menambahkan lagi, siapa yang selama 40 hari tidak pernah ketinggalan solat berjamaah, artinya takbiratul ihram bersama imam, maka dia min ahlil khairi fid dunya wal akhirah, termasuk orang-orang yang baik di sisi Allah dunia dan akhirat. Tapi syarat 40 hari tidak ketinggalan dalam 40 hari ini solat berjamaah. Dikali berapa itu? 40 dikali 5. Berapa kali solat itu? 200 kali. Maka dalam 200 kali solat ini, selama 40 hari dia tidak pernah masbuk, dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dialah yang mendapatkan predikat min ahlil khairi fid dunya wal akhirah, orang-orang yang baik di sisi Allah di dunia dan akhirat. Kalau kita itu ringan misalkan 40 hari saja Allah minta dan Rasulullah minta, atau ulama kita menganjurkannya. Kalau ulama-ulama sahabat bahkan mereka puluhan tahun, selama 50 tahun tidak pernah masbuk. Kan luar biasa. Puluhan tahun tidak pernah masbuk untuk solat berjamaah. Maka ini motivasi kita untuk selalu datang tepat waktu. Kalau kita sebagai orang tua, kita panggil anak kita, nak kesini nak. Kalau dia cepat menyahut, mengindahkan kita, bahagia tidak? Bahagia. Kalau kita sebagai dosen, guru, masuk lokal, anak-anak, siswa, mahasiswa sudah siap belajar, kuliah, maka sebagai guru dan dosen akan bahagia. Maka juga begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika azan dikumandangkan, kaum muslimin, kaum muslimat sudah berada di dalam masjid. Allah bahagia, Allah suka dengan orang yang bersungguh-sungguh datang ke masjid melakukan solat berjamaah. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Jadi bagaimana kita datang solat berjamaah. Terakhir, ini masih ada lagi, la taqdimul ba'diyati li'adami duhuli waqtiha. Tapi solat rawatib ba'diyah tidak boleh dimajukan. Nanti setelah solat Isya, Ustaz, nanti saya ada janjian, ada undangan. Saya solat sunat ba'diyah Isya nanti saya majukan qabliyah saja. Itu tidak boleh. Karena solat ba'diyah rawatib
harus didahulukan dengan salat fardu. Kalau belum salat fardu, maka salat ba'diyah belum ada. Kita kan belum salat fardu, maka salat ba'diyah tidak boleh dimajukan, tapi salat qabliyah boleh diundurkan. Demikian saja. Sudah bunyi alarm. Semoga pengajian kita bermanfaat, bisa kita amalkan. Di beragama bukan hanya dengan semangat, beragama juga dengan ilmu dan juga ditopang dengan dalil. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sama-sama kita tutup bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.